03.01.381 akan menjelaskan 40 perintah, 40 daftar 40 dasar perintah dalam Linux. Langsung saja kita praktekkan di dalam Linux. Nah, sebelum masuk ke dalam Linux, kita memasukkan password terlebih dahulu. Nah, sebelumnya tampilan Linux seperti ini, lalu kita masuk ke dalam terminal dalam Linux untuk memasukkan perintah-perintah ini. Caranya dengan kontrol Alt T. Ini sudah muncul terminal Linux-nya. Langsung saja ke perintah pertama, yaitu sudo command. Sudo adalah salah satu perintah dasar Linux untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administrasi atau root. Sudo ini untuk mengubahnya menjadi root. Langsung saja kita praktekkan sudo tambah su lalu enter. Lalu kita disuruh untuk memasukkan password akun Linux kita. Enter. Password sudah dimasukkan dan berhasil. Lalu langsung saja ke perintah yang kedua, yaitu pwd. Pwd ini untuk menemukan path directory kerja Anda saat ini. Saat ini saya akan menggunakan path directory desktop. Kita ketik saja pwd desktop. Nah, pwd desktop di dalam home, di dalam lestari ini akun Linux saya. Lalu yang kedua cd command, yaitu menjalankan perintah ini tanpa opsi akan mengarahkan Anda ke folder utama. Ini untuk mengakses folder. Kita ketik saja cd. Lalu perintah yang keempat ls. ls ini untuk menampilkan list semua file atau folder yang ada di dalam desktop. Kita ketik saja ls. Nah, di dalam folder desktop ada file 1.txt, file 2.txt, dan folder 3. Cat command. Ya, yang kelima yaitu cat command adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang paling sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk mencantumkan dan menggabungkan. Nah, kita coba saja. Cat. Kita coba yang file 1.txt. Cat file 1.txt. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan apa yang ada di dalam file txt ini. Lalu setelah itu nomor 6 yaitu cp. cp digunakan untuk menyalin file atau directory beserta isinya. Kita akan menyalin cp file. Kita akan menyalin file 1.txt ke dalam kami akan memberikan
menyalin ke dalam file 2.txt. Bentar. Nah, sudah selesai. Lalu MV. MV ini fungsinya yaitu untuk memindahkan serta mengganti nama file dan direktori. Contoh file 2, MV dulu ya. MV file 2.txt kita salin jadi file 2.txt. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita lanjut yaitu nomor 8, perintah nomor 8 mkdir. Perintah ini itu untuk membuat folder. Mkdir ini untuk membuat folder. Contoh mkdir kita buat pohon txt. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu rmdir. Ini untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya. Nah, kalau file file 1 txt itu ada isinya, kalau file 2 txt nggak ada isinya. Coba kita hapus yang file 2.txt. rmdir rmdir berarti namanya sudah diganti ya menjadi duanya ada 2, jadi kita menggunakan nama yang baru. Nah, not directory, nah mungkin salah, kita ulangi lagi. rmdir file 2.txt. Ya, kalau rm adalah perintah dasar untuk menghapus file beserta isinya. Kalau touch sendiri ialah perintah dasar Linux yang memungkinkan kita untuk membuat file baru. Contoh touch touch username saya namanya story, lalu desktop garis miring web. Ya, coba kita ulangi lagi touch web. Nah, ini sudah selesai, yaitu selanjutnya nomor 11 yaitu perintah 11 load sate. Load sate ini digunakan untuk menemukan file dalam sistem database. Selain itu menambahkan argumen i akan menonaktifkan cache sensitif pada huruf besar kecil sehingga Anda bisa mencari file meskipun tidak ingat nama persisnya. Nah, contoh kita ketik saja i ukt min i desktop. Coba. Nah, ini sudah berhasil. Yaitu setelah itu perintah nomor 13 yaitu find command. Find ini untuk mencari file dengan directory tertentu. Nah, kita perhatikan saja find
home, garis miring, home, lalu kita coba yang ini ya, untuk menemukan file directory saat ini ya. Pin, name, lalu nama file, misal file 1 .txt. Nah, menemukan file 1.txt. Lalu setelah itu perintah nomor 14 yaitu grep. Grep ini memungkinkan untuk mencari kata. Nah, di dalam grep ini kita harus tahu dulu apa ya kata yang ada kembarannya. Nah, di dalam ini ada kata perintah di dalam file txt1. Nah, kata perintah di dalam txt1 tuh banyak sekali. Nah, kita cari contoh grep, kata perintah, masukkan kata yang kita tahu bahwa di dalam file tersebut banyak katanya, ke terus filenya file 1.txt. Nah, ini ditandai dengan merah-merah seperti ini. Ini tandanya katanya sama dalam satu file. Setelah itu di F comment. Ini berfungsi untuk mengetahui presentase dan satuan KB. Kita coba di F file, kita mencoba mengetahui ukuran dari file 1.txt ya. Nah, ini sudah ada, sudah muncul satuan KB-nya, lalu perintah selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen ini berfungsi untuk mengecek berapa ruang yang dibutuhkan oleh misal file 1.txt ini. Kita coba do file 1.txt. Nah, 4 ruang yang digunakan untuk file 1.txt ini. Head command ini memungkinkan untuk melihat 10 baris pertama. 10 baris pertama kita coba di file 1.txt karena sudah ada isinya. Kita lihat 10 baris pertama dalam file 1.txt itu apa? Kita lihat. Nah, ini ada Ubuntu 0 sampai 1, 1 sampai 9. Lalu setelah itu perintah file. Maaf. File. Ini 10 baris terakhir isi file. Nah, kita coba file dengan file yang sama yaitu file 1.txt. Nah, ini dari Ubuntu 10 sampai Ubuntu 19. Selanjutnya yaitu div comment. Singkatan dari different. Different ini adalah perintah Linux untuk membandingkan dua file. Contoh kita bandingkan file 1 dan file 2. Div terus file 1.txt terus file 2.txt, enter. Oh, salah, file 2 nya itu nggak pakai spasi. Tak ulang. Div file 1.txt lalu file 2.txt, enter. Ini ya. Div file 1
Oh, pakai grep. Kita ulangi lagi. Div file1.txt pakai strip file2.txt. Belum bisa ya? Kita lanjuti saja. Langsung perintah ke-20 yaitu targman. Perintah yang berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu file berformat tar. Coba kita mengarsipkan file 2.txt. Tar file 2.txt. Sudah, lalu chmod ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah izin baca tulis dan eksekusi direktori. Kita coba chmod, kita gunakan file 1 ya, 1.txt. Kita ulangi chmod RP. Kita coba pakai 777 file 77 ini artinya kita mengizinkan semua file untuk tampil. File di dalam file 1.txt ya. Sudah. chown atau chow sebagai perintah dasar pada Linux memungkinkan Anda mengubah atau mentransfer kepemilikan file. Kita transfer file 2.txt di dokumen. Coba. Sini. File 2 ke dokumen. Coba ya. File. Oh, kita harus membuat user terlebih dahulu. Kita clear dulu ya. Nah, ini tadi nomor 22. Kita cari host. Nah, ini user add. Ini perintah Linux yang digunakan untuk membuat user baru. Nah, sebelum kita ke perintah nomor 22, yaitu perintahnya yaitu mengubah atau mentransfer file dari user satu ke user yang lain, kita harus menambah user terlebih dahulu. Dan ini ada pada perintah nomor 34 yaitu user add. Nah, kita masukkan, kita praktekkan user add. Nah, misal user add kita mau buat user bernama Epa. Nah, kita enter. Oh, Epa. Kita user del.
userdel, kita coba userdel EPA. Sudah. Lalu kita nomor 22. Perintah nomor 22 yaitu con. Kita coba. on. Opsinya kita pilih file 2.txt. Lalu owner filenya kita ini EPA ya, usernya EPA. Filenya tadi namanya file 2.txt. Invalid. Masih invalid ya. Kita coba lagi lain kali. Setelah itu nomor 23 yaitu jobs comment. Job ini adalah untuk menampilkan semua proses yang berjalan beserta statusnya. Contoh jobs file 1.txt. Nah, ya. Ini no such job. Perintah nomor 24 yaitu kill command. Ini mematikan secara manual dengan menggunakan komen dasar. Mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Kill. Lalu nomor 25 ping. Ping ini untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya ini terhubung koneksinya dengan Google apa tidak. Contoh ping.google.com. Dari internet ya. Setelah itu nomor 27 yaitu new name command. Command ini adalah kependekan dari Unix command, perintah dasar sistem operasi Linux untuk mencetak informasi secara lengkap. Langsung saja perintah nomor 28 yaitu stop command. Stop command ini menandakan proses yang sedang berlangsung dan segera banyak ruang CPU yang digunakan oleh pihak proses tersebut. Nomor 19. Perintah nomor 19 history command. Kalau sudah lihat
salah ketik tadi. Nano file 1 txt. Nah, nah, ini di dalam file 1.txt ini ada isinya ya, lalu kita tambahkan saja. Hmm, kita tambah praktek praktek dari perintah nano. Nah, cara nge-save-nya kita tinggal Ctrl X lalu Y, enter. Ulangi lagi ya. Ctrl Ctrl X Y lalu enter. Nah, nah, Ctrl X Y lalu enter. Nah, sudah berhasil. Kita bisa melihatnya apakah sudah tertambah dengan chat file 1.txt. Nah, ini tambahan tadi ya, tambah praktek dari perintah nano. 38 yaitu perintah show command. Perintah ini memungkinkan untuk menjalankan program sebagai user lain. Contoh, kita mau menggunakan user EPA. So, EPA. Nah, oh no. Oh, belum bisa ya. Lalu perintah nomor 39 yaitu lanjut yaitu perintah nomor 39 yaitu HTOP. Nah, HTOP ini untuk program interaktif yang memantau resource system dan proses server secara real time. Selanjutnya, perintah keempat yaitu PS command. PS ini singkatan dari proses status yang menghasilkan snapshot dari semua proses yang berjalan di sistem Anda. Hasil statis diambil dari file virtual di sistem file.proc. Ini ada beberapa file, ada beberapa opsi juga, bisa dicoba sendiri. Nah, itu semua tadi adalah perintah-perintah dasar di dalam Linux. 40 perintah dasar dalam Linux. Nah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf. Apabila ada banyak kekeliruan, saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.